Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita semua berkumpul untuk beribadah di bulan yang baru, bulan Oktober ini. Kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah, kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sebelum kita memasuki ibadah kita akan membacakan pengakuan iman rasuli yang juga merupakan pengakuan gereja Suara Kebenaran Injil. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersiapkan hati kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama
all
satu-satunya layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan terus memuji Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah hanya hati-Mu Tuhan yang disenangkan, hanya Engkau Allah yang dimuliakan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Hey!
mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati, persiapkan diri kita yang terbaik untuk menerima firman dan juga nanti kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Jaga kami Tuhan dalam kebenaran. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jaga kami Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah raya di minggu pertama di bulan Oktober ini. Kita patut bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memelihara kita sangat luar biasa. Kalau kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita hari ini,
Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur. Karena anugerah Tuhan saja kami bisa hidup sampai hari ini. Dan Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kami beribadah bersama dengan keluarga kami. Hari ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga akan menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar, kami mengerti, kami melakukannya dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Urapan Allah turun atas kami semua. Urapan turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saya harap kita semua dengan setia, dengan tekun bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodah, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Tema firman Tuhan hari ini akan saya ambil dengan judul Berbicara Baik-Baik. Berbicara baik-baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak masalah yang terjadi karena banyak orang yang tidak dapat berbicara baik-baik. Kita bisa lihat di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit orang yang saling menyakiti, saling menusuk, saling berbicara kasar, saling menjatuhkan, dan bahkan saling menjelekkan. Perkataan orang semakin menyakiti, bukan makin memberkati. Dalam gereja, dalam pelayanan, kita dapat melihat hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain saling menyerang dan saling menyakiti. Tidak hanya hamba Tuhan dan hamba Tuhan, tetapi juga para pelayan sesama pelayan, antar jemaat dan jemaat saling menyakiti. Begitu juga di dalam keluarga. Bagaimana seorang suami, orang tua dan anak-anak saling kasar dalam berbicara. Pertanyaannya adalah, mengapa semua ini dapat terjadi? Mengapa semua ini dapat terjadi? Saya pelajari karena manusia hari-hari ini cenderung arogan. Mau memaksakan kehendaknya sendiri. Manusia cenderung seenaknya, tidak peduli perasaan orang. Manusia cenderung tidak bisa mengendalikan diri, mengikuti kebiasaan atau suara terbanyak.
Dan manusia cenderung tidak mau memahami akibat dari berbicara seenaknya. Bapak Ibu bisa melihat di luar sana ada orang yang berbicara seenaknya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan sampai orang lain bisa mati karena perkataannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk kita mengerti perasaan orang lain. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Dan senantiasa kita mengalami kehidupan yang diperkenan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat yang kita baca yaitu di dalam 2 Raja-Raja 25 ini, ayat yang ke-28. Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan siapa? Dengan Yoyakin. Dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Dari ayat ini kita belajar Bapak Ibu. Walaupun sebelumnya Yoyakin punya masalah dengan Raja Babel yaitu Ewil Merodah ini. Tetapi dengan dia berbicara baik-baik maka semuanya dapat terselesaikan. Berarti Bapak Ibu ada banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan kita berbicara kasar, kita memaki orang, kita dengan kekerasan, dengan perkataan-perkataan kasar. Apalagi kita berbicara dengan arogan. Tetapi justru dengan kita berbicara baik-baik, maka semua dapat terselesaikan. Jika kita berbicara dengan baik-baik, maka apa dampak positifnya? Jadi kita belajar pagi hari ini Bapak Ibu, dampak positif dari kalau kita berbicara baik-baik. Dampak positif dari kalau kita berbicara baik-baik adalah pertama, kita dapat menyelesaikan banyak masalah. Dengan kita berbicara baik-baik ada banyak persoalan yang rumit, persoalan yang sulit, persoalan yang kita pikir sudah tidak ada jalan keluarnya, justru bisa terselesaikan. Bapak Ibu bisa lihat di mana-mana di keluarga, kalau ada pertengkaran, kalau ada percekcokan, kalau ada perselisihan, kalau kita semuanya nada tinggi, semua nadanya naik, maka itu tidak akan terselesaikan masalah kita. Justru kita merendahkan hati kita menahan kemarahan, kejengkelan kita berbicara dengan baik-baik. Karena itu setiap suami, saya ingatkan, belajarlah untuk berbicara baik-baik kepada istri. Istri demikian juga berbicara baik-baik kepada suami. Jangan bentak-bentak suami, jangan maki-maki suami. Orang tua juga berbicara baik-baik kepada anak-anak. Demikian juga anak-anak. Berbicaralah baik-baik dengan orang tua. Jika itu yang kita terapkan, maka pasti banyak persoalan yang dapat kita selesaikan dengan baik. Coba Bapak Ibu, ada orang yang sedang mengalami persoalan, terus kita maki-maki, kita kasar berbicara, itu akan menimbulkan panas hati dan tidak bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi serumit-rumitnya persoalan yang kita hadapi, sesulit-sulit apapun, pasti ada jalan keluarnya kalau kita berbicara dengan baik. Gereja Tuhan dan para hamba Tuhan juga kadang begitu. Jika ada masalah, biasakan untuk kita berbicara dengan baik-baik. Jangan kita menyerang satu dengan yang lain melalui mimbar. Jangan kita jadi orang yang berbicara di belakang. Karena itu adalah tindakan seorang pengecut dan seorang munafik. Kita tidak dewasa dan kita kerdil imannya. Orang yang dewasa pasti menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Jadi Bapak Ibu, dampak positif dari kalau kita berbicara baik-baik
kita dapat menyelesaikan banyak masalah. Saya mengambil contoh. Saya teringat waktu almarhum Bapak Gembala masih di rumah sakit. Beberapa minggu sebelum beliau dipanggil Tuhan, beliau memanggil anak-anak dan saya di sekitar tempat tidur. Beliau ingatkan kita semua, kalau kalian berbicara kepada orang lain, berbicara yang baik. Jangan pernah menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan kita. Pikir dulu baru berbicara. Kami semua manggut-manggut. Apa maksudnya Bapak berbicara begitu? Saya ingat kembali di setiap beliau khotbah di mana-mana selalu beliau berbicara begitu. Jangan kita pernah menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan kita. Beliau selalu memperkatakan di mana-mana ada 4 tipe orang. Yang pertama, ada orang yang pikir dulu baru ngomong. Yang kedua, ada orang yang ngomong dulu baru mikir. Yang ketiga, ada orang yang ngomong sembari mikir. Yang keempat, ada orang yang ngomong terus tidak pernah mikir. Sekarang kita pilih yang mana? Kalau kita tidak mau menyakiti perasaan orang, tidak mau melukai orang lain, maka kita memilih yang pertama, yaitu kita pikir dulu baru kita berbicara. Kita pikir dulu baru kita memperkatakannya. Karena kalau kita mikir dulu, maka kita mengendalikan hati kita dan mulut kita. Menyakiti orang lain apa tidak? Itu Bapak Ibu. Jadi saya belajar banyak dari apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala almarhum. Bahwa jangan pernah kita menyakiti perasaan orang lain dengan perkataan kita. Jadi semua masalah bisa terselesaikan kalau kita berbicara baik-baik. Yang kedua, dampak positif dari kalau kita berbicara baik-baik, dampak yang kedua adalah kita membawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, damai akan selalu kita alami. Sekali lagi saya ulangi, dimanapun Tuhan tempatkan kita, damai akan selalu kita alami. Mengapa? Karena dengan kita berbicara baik-baik, kita mengundang hikmat dan kuasa Roh Kudus. Sementara dengan kita berbicara kasar, arogan dan sombong, seenaknya dan saling menyakitkan, maka kita justru mengundang kuasa setan untuk hadir dan memecahkan segala sesuatunya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau menghadirkan Tuhan, menghadirkan Roh Kudus di tengah-tengah perkataan kita. Yaitu kita dengan berbicara baik-baik. Karena dengan kita berbicara baik-baik kepada siapapun, mau itu orang tua, mau orang yang di bawah kita, mau sesama kita, maka itu akan kita mengalami kedamaian di dalamnya. Jadi hasil dari berbicara baik-baik, kita akan menyelesaikan banyak masalah dan persoalan dalam kehidupan ini. Itu yang kedua, dampak dari kita berbicara baik-baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, dampak positif dari kalau kita berbicara baik-baik adalah kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Ketika ada masalah, kita belajar untuk menyelesaikan baik-baik. Hidup kita akan menjadi berkat, Bapak Ibu. Dan bukan hanya menjadi berkat, tetapi juga menjadi kesaksian yang hidup. Sehingga orang melihat dan mengalami kesaksian kita. Perkataan yang baik akan menenteramkan hati orang, sehingga orang yang tadinya susah, orang yang tadinya sakit, orang yang tadinya tersakiti, ketika mendengar perkataan yang baik, maka hatinya akan terhibur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya melihat di beberapa ayat di dalam Amsal 10 ayat 19. Sana dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Kita kalau banyak berbicara, kalau itu positif, tidak apa-apa. Tapi kalau itu perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang tidak membangun, maka itu menjadi luka bagi orang lain. Jadi siapa yang bisa menahan bibirnya, dia akan berakal budi. Dan pasti dia akan berbicara baik. Amsal 12 ayat 18 sampai 19 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apakah perkataan kita, kalau kita berbicara baik-baik itu bisa menyembuhkan orang? Bisa loh Bapak Ibu. Ada orang yang tersakiti, ada umpama suami istri yang bertengkar, terus kita diizinkan hadir, atau kehadiran kita sendiri. Ada suami istri yang sedang bertengkar, suami sadar, dia minta maaf, dia memperkatakan baik pada pasangannya, maka itu akan menyembuhkan luka hati pasangannya. Demikian juga anak-anak, jangan pernah kita menyakiti orang tua kita dengan perkataan kita. Demikian juga orang tua. Mari kita sama-sama memperkatakan baik, berbicara baik kepada anak-anak, kepada orang lain. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan-perkataan kita itu berkuasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjadi orang yang suka berbicara baik-baik, maka itu akan menolong orang lain. Dan kita akan dimampukan Tuhan untuk kita dapat berbicara. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dampak positif dari kalau kita berbicara baik-baik. Kita menjadi berkat. Dan tidak hanya menjadi berkat, tetapi kesaksian hidup kita itu bisa dilihat banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, dampak positif dari kalau kita berbicara baik-baik. Yang keempat, kita mendatangkan sejahtera bagi diri kita sendiri. Luar biasa ini Bapak Ibu. Dengan kita berbicara emosi, menyakiti orang lain, maka tanpa kita sadari kita menjadikan hidup kita sendiri tidak damai dan kehilangan ketenangan. Tetapi dengan kita berbicara baik-baik, kita akan merasakan kasih Kristus memancar dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelajaran firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kita. Karena apa? Karena ada dampak positifnya dari kita berbicara baik-baik. Karena itu tidak hanya bagi orang lain, tetapi bagi diri sendiri, bagi mendatangkan kesejahteraan bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia itu yang senantiasa mengalir dalam hidup kita. Biarlah dengan kita berbicara baik-baik kepada siapapun. Hari-hari ini, kalau ada Bapak Ibu di rumah yang sedang mengalami kejenuhan, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami penderitaan, mari kita saling menguatkan. Kalau ada orang-orang yang sedang persoalan seperti ini, mari kita berbicara baik-baik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa. Pasti bisa kalau kita berbicara baik-baik. Jangan pernah kita menyakiti pasangan kita. Jangan pernah kita menyakiti orang lain. Jangan pernah kita menyakiti pemimpin kita dengan perkataan kita. Tetapi biarlah kita belajar. Kita belajar untuk kita berbicara baik-baik kepada siapa. Berbicara baik-baik itu membutuhkan kemampuan dan kekuatan dari Roh Kudus. Karena kalau kita tidak terbiasa berbicara baik,
Kalau kita tidak terbiasa berkata yang baik-baik, maka itu tidak bisa akan keluar dari mulut kita untuk berbicara kepada orang lain. Jadi saya belajar mengajarkan kepada Bapak Ibu semua, kita semua, saya dan Bapak Ibu semua hari ini. Mari kita belajar untuk kita berbicara baik-baik kepada siapapun. Mungkin kita tidak mampu untuk kita berbicara. Mari kita berdoa. Kita berdoa sebelum kita berbicara baik. Kadang saya juga merasakan Bapak Ibu, dalam menghadapi setiap persoalan masalah, tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi saya mau belajar berbicara baik-baik pada siapapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang membiasakan dirinya berkata-kata dengan baik dan bijaksana. Kata-kata yang membangun dan menasehati. Di akhir zaman seperti ini, di hari-hari banyak orang sedang mengalami kesusahan. Orang membutuhkan kita untuk kita berbicara baik-baik. Jadi pelajaran kita pada hari ini, pada pagi hari ini, kiranya menguatkan kita semua. Ada dampak positif dari kalau kita berbicara baik-baik. Sekali lagi saya mengulangi, ada 4 hal kalau kita berbicara baik-baik kepada siapapun, dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, kita dapat menyelesaikan banyak masalah. Yang kedua, dampak positifnya adalah kita membawa damai. Yang ketiga, kita menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa dampak yang positif dari berkata yang baik-baik adalah kita mendatangkan sejahtera bagi diri sendiri. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua dan kita akan memasuki perjamuan kudus. Sola Gracia. Mari Bapak Ibu kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk kita memasuki perjamuan kudus hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena setiap bagian dari hidup kami Tuhan terlibat sepenuhnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan dan melihat Allah yang baik di sepanjang hidup kami. Kasih yang Tuhan sudah peragakan di Kalvari menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Itulah yang kami ingat pada pagi hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur yang adalah benar-benar makanan dan minuman bagi kami. Yang secara rohani adalah tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Yang akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kuduskan dan tahirkan kami untuk kami layak berada di sekitar perjamuan kudus ini. Untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima perjamuan kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan dan sudah diterima di rumah. Kita akan mengangkat pujian. Hanya dekat Allah saja
kami tenang dengan kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diremukkan, dipecah-pecahkan untuk dosa saya dan saudara. Percayakah saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Ucapkan syukur untuk tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah anggur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan saudara, kita naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jagai hati kami Tuhan, lindungi kami. Kau Allah kekuatan kami, Kau Allah penolong kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Betapa baik Tuhan, betapa agung dan mulia Engkau.
tidak hidup bercacat dan bercela. Kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jagai hati kami Tuhan, jagai hati kami. Oh, jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sempurnalah ibadah kami pada hari ini. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus. Kami juga bersyukur memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Sempurnalah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, betapa baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk umat-Mu yang dengan setia beribadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya kami akan memasuki hari-hari pertama, minggu-minggu pertama di bulan Oktober ini dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyertai langkah-langkah kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah, tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu menyertai langkah-langkah kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dalam hidup rumah tangga, dalam hidup pekerjaan, dalam hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Biarlah kami didapatkan Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah kami selalu berkata baik, berbicara baik-baik kepada siapapun. Berbicara dengan benar dan selalu menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa, kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk seluruh umat-Mu. Diberkati oleh Tuhan baik tua, muda, remaja, anak-anak bahkan yang ada dalam kandungan umat-Mu Tuhan berkati. Biar semuanya sehat dan ada dalam anugerah Tuhan. Kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, para penegak hukum, TNI, Polri, semua diberkati Tuhan. DPR, MPR diberkati Tuhan. Biarlah kasih Tuhan turun atas mereka semua. Kami juga berdoa untuk gubernur, para camat, lurah,
RT RW semua Tuhan memberkati. Seluruh masyarakat Indonesia Tuhan berkati. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pandemi yang kami alami ini sudah mengalami penurunan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberkati para tenaga medis. Kami tidak besar kepala Tuhan sebagai masyarakat, kami meremehkan. Tetapi tetap kami berjaga-jaga dan berwaspada dengan penyakit ini Tuhan. Untuk kami tetap taat pada protokol kesehatan, kami hidup bersih, kami hidup selalu dalam berjaga-jaga satu dengan yang lain. Dan biarlah hidup kami selalu dekat dengan Tuhan. Karena kematian itu pasti, oleh karena itu biarlah kami tetap berjaga-jaga. Kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan hari ini untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam melayani. Tuhan memberkati kami semua, pekerjaan, usaha kami, apa saja yang dikerjakan tangan kami Tuhan buat berhasil dan diberkati Tuhan. Kami juga terus berdoa dan mengasihi sinode kami, sinode GSKI yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tuhan mengasihi dan memberkati beliau. Memberkati keluarga, pelayanan, kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Tuhan memberkati. STT Ekumene juga Tuhan berkati. Biarlah dari STT Ekumene ini keluar generasi-generasi Allah yang luar biasa. Prajurit-prajurit Allah yang luar biasa memiliki roh takut akan Tuhan. Dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Menyampaikan kebenaran Allah bagi banyak orang. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari arahkan hati pandangan kita kepada Tuhan. Dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilahkan untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.